Ini semua gara-gara kamu yang. Coba aja kamu gak telat. Aku kan bisa datang ke acara penting ini. Gara-gara kamu, aku jadi telat kan? Ya udah, ini kan kita. Makanya kalau janjian tuh yang konsisten. Ya udah, aku kan sudah minta maaf tadi. Minta maaf. Gara-gara kamu nih aku gak jadi dapat uang ini. Ya Gimana kenapa sih? kita berhenti di sini? Ya aku kesel aja sama kamu. Aja. Coba aja kalau kamu tuh bangunnya pagi gak bakalan telat kayak gini kan? Ya udah, aku minta maaf. Tadi malam itu aku lembur. Lembur apa? Makanya. Banyak kerjaan. Kalau ada kerjaan tuh kerjakan siang aja, jangan malam. Jadi gini kan? Apalagi kamu kalau dandan tuh lama banget. Apa sih yang kamu lakuin selama dandan itu? Kayak putri raja aja. Ya kalau cewek kan emang kayak gitu ya. Aku taunya cewek tuh gak selama itu dandannya, gak kayak kamu. Dandan hampir 3 jam aku nungguin. Ngapain aja kamu? Ya udah, aku kan sudah minta maaf. Sebagai huwannya, aku tinggalin kamu di sini aja. Loh, kamu mending kok cari bisa kamu jalan tinggalin kaki. aku di sini sih? Kenapa? Masa iya aku harus mau jalan? Ya kamu harus jalan, cari tumpangan kek. Cari tukang ojek sana. Masih banyak kan. Kamu tega sama aku ya? Kenapa? Makanya Kamu kalau cuma janjian sama gara-gara kayak gini. kamu tuh berapa kali kayak gini sama aku? 4 kali, 4 kalinya ini. Ya udah, Aku minta maafin maaf sama kamu. sampai sekarang kamu gak berubah. Udahlah, mending kamu jalan aja. Kamu kok bisa ninggalin Aku sih, ada ya? kepentingan lain. Ya udah, Timbang aku ngeladenin ikut. kamu. Udah, kamu jalan aja. Tadi jemput aku, suruh ikut kamu. Gimana? Iya, aku jemput kamu biar kamu tuh dapat hukuman kayak gini, biar kamu tuh jerah. Gak seenaknya janjian sama orang. Kamu gak seenaknya juga. Ya Kamu udahlah, gak usah banyak omong, kamu jalan kaki aja. Kok bisa aku ditinggalin di sini sih? Apalagi gak ada orang sama sekali di sini. Aku minta bantuan ke siapa? Mana mungkin di sini ada Gojek? Sepi banget di sini. Kok bisa sih dia ninggalin aku? Tega banget. Masa iya aku harus jalan kaki ke rumah? Kan nggak mungkin. Apalagi ini sudah jauh. Gimana ini ya? Udahlah, mendingan aku jalan kaki aja. Siapa tahu bentar lagi ada orang punya pacar suka marah-marah. Mana lagi gak ada orang. Ada orang sih, tapi jalan kaki juga. Udahlah. Gimana sih itu si Cahya? Tega banget memang. Masih jauh banget nih rumahku. Ada orang. Mas. Mbak cari mati. Enggak, Mas. Mbak ngapain berhentiin saya? Mau cari mati, Mbak? Pagi-pagi kayak gini cari masalah. Saya ini buru-buru, Mbak. Ya maaf, Mas, saya bukannya cari masalah sama Masnya ya. Terus? Ya gini, Mas, saya cuma minta tolong sama. Tolong apaan? Ya tolong antarkan saya ke rumah, Mas. Apa? Antarkan ke rumah. Mbak, gini, Mbak. Mbak kira saya pernah bilang kayak gini, saya ojek apa? Ya enggak, Mas. Gini, Mbak. Kepentingan saya itu lebih berharga, lebih penting daripada ya menolong Mbak. Menolong Mbak itu gak ada apa-apanya. Gak menghasilkan juga nolong Mbak. Ya udah, saya kan cuma minta tolong aja, Mas. Saya gak bisa nolong. Lagian ya, kalau saya, Mbak, nolongin Mbak, ya pasti kepentingan saya nanti terlalai lah. Kalau Mbak tahu ya, saya di sini mau nagih utang, Mbak. Kalau saya masih nolongin Mbak, apalagi ngantarkan ke rumahnya Mbak. Belum lagi rumahnya Mbak jauh. Terus kalau saya udah ngantarkan Mbak, terus saya nyampe ke rumahnya yang punya utang sama saya, terus jaga ada orang gimana? Nggak mau bayar lagi dia. Ya saya kan cuma minta tolong, Mas. Nggak bisa, Mbak. Mulai tadi saya cari tumpangan ya gak ada, Mas. Ya gak ada lah. Yang jelas Mbak di sini. Apalagi Mbak punya uang apa? Iya, saya punya uang, Mas. Udah, Mbak. Saya ini di sini ya nggak punya waktu buat Mbak. Apalagi ya nggak pasti kayak gini, Mbak. Mas tolonglah, Mas, tolong bantu saya. Mbak kalau maksa sama saya bisa loh main kekerasan sama Mbak. Secara di sini sepi. Apalagi ini. Kalau saya nolong Mbaknya nggak guna juga buat saya, nggak ada untungnya buat saya. Loh, kok bisa gak guna sih, Mas? Iya, karena saya itu nggak kenal sama Mbaknya dan Mbaknya itu bukan siapa-siapa saya.
Kalau saya mau nolong orang ya, itu harus saudara saya itu ataupun ya keluarga saya. Loh, kok bisa milih-milih sih? Loh ya harus milih-milih. Karena saya di sini bensin saya ini tidak akan dihabiskan untuk ya buang-buang waktu, buang-buang apa yang tidak berguna. Ya udah, nanti saya bakalan isi bensin. Nggak perlu, nggak perlu. Meskipun Mbak mau ngisi bensin saya itu gak akan peduli, Mbak. Meskipun mau diisi 100 pun, saya gak akan bantu Mbak. Karena apa? Nolong Mbak itu ya membuang waktu saya, menyita waktu saya yang Ya berharga. enggak lah Mas, pasti Mas nanti itu bakalan dapat pahala. Zaman sekarang gak perlu pahala-pahala. Yang penting zaman sekarang itu ada uang. Ini bentar lagi saya mau nagih utang. Kalau saya lama-lama ngantarkan Mbak, apalagi cekcok di sini, Ya gak udah, ada nanti gunanya bakalan juga. saya bayar kok Mas. Enggak. Emang bayar berapa? Berani berapa Mbak? Ya terserah Mas aja. Oke, gini. Kalau Mbak emang mau diantar sama saya, 5 juta gimana? Saya Hah? antar sampai 5 juta? Iya, Cuma ke rumah saya aja Mas. Kok sampai 5 juta? 5 juta itu setara dengan harga DP orang yang utang sama saya. Loh, tapi kan saya gak punya utang sama Mas. Iya, emang Mbaknya ini gak punya utang. Ya kalau dipikir-pikir ya, 5 juta itu ya separuh lah sama orang yang punya utang sama saya. Loh, ya tapi saya gak mau. Saya cuma minta Ya tolong. udah, lah kalau sama Mbaknya Masnya. gak mau ya udah. Kalau Mbak mau ya silakan, kalau Mbak gak mau ya udah, gak apa-apa. 50 aja gimana Mas? 50 itu gak cukup buat rokok saya. Ya pasti cukup lah Mas. Emang harga rokok berapa sih? Udah lah Mbak, saya di sini gak mau main cekcok lagi sama Mbak. Kalau Mbak emang mau minta truk ya udah, saya terkan bayar dulu 5 juta. Kalau nggak mau ya udah. Ya gak bisa 5 juta juga Mas. Ya Tapi saya udah. minta tolong sama Masnya. Mulai tadi saya gak ada tumpangan. Saya nggak peduli Mbak. Saya cuma ingatkan di sini tuh banyak begal. Kalau Mbak mau minta truk sama saya dan menjamin keselamatan Mbak, ya udah numpang saya aja sama saya. 5 Ya juta. saya bakalan bayar 50. 5 juta. Daripada Mbak dibegal di sini kan mau. Ya, ya enggak Mas. Iya itu. Ya udah sekarang mana? Bayar 5 juta. Kalau enggak saya tinggal nih. Ya tapi kalau 5 juta itu terlalu banyak Mas. Apa? Apa? Ya terlalu banyak kalau 5 Terlalu juta. banyak. Biasanya itu ya kalau nganterkan orang ya biasanya ya ikhlas Mas. Zaman sekarang masalah ikhlas mah itu belakangan. Yang penting sekarang uang. Ya udah, saya Uang bayar dan uang. 50. Enggak, saya dekat. Mas, tolonglah bantu saya Mas. Mbak gak sopan kayak gini. Mbak punya etika enggak? Iya Mas, saya minta maaf. Gini, kalau saya gak mau nolongin, ya udah jangan dipaksa. Kalau saya, tadi kan saya udah nawarin, kalau Mbak mau ditolongin saya, ya udah bayar 5 juta. Ya tapi saya gak mau kalau 5 juta. Loh, ya udah. Itu terserah Mbak. Ya udah, saya berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus aku gimana ini? Apalagi gak ada orang sama sekali di sini. Masa iya di sini ada begal? Ya aku takut lah kalau sendiri di sini. Ya semoga aja bentar lagi ada orang lewat lagi. Kok bisa sih mas-mas itu minta 5 juta? Biasanya kalau nolongin orang itu kan harus ikhlas. Malah minta 5 juta lagi. Banyak banget. Emang aku itu keluarganya apa? Ibunya apa? Enak banget kalau kayak gitu. Duh, aku harus gimana ini? Yaudah deh, mendingan aku hubungin Cahya aja. Kok gak diangkat sih? Duh, gimana ini? Ya udahlah, mendingan aku jalan aja ketimbang aku di sini nanti dibegal. Ya aku takut. Capek banget ya jalan kaki. Punya pacar, gak ada bertanggung jawabnya sama sekali. Apa aku duduk aja dulu ya, istirahat sebentar. Siapa tahu bentar lagi ada orang lewat. Aduh, ini masih jauh lagi ke rumahku. Ya, semoga aja bentar lagi ada orang lewat ya. Ya aku bisa minta tolong sama orang itu. Tapi mulai tadi gak ada orang lewat sama sekali.
nggak mungkin aku harus jalan kaki sampai rumah. Apalagi di rumah nggak ada orang. Lagi keluar semua. Terus aku gimana ya? Nah, ini ada orang. Mas. Aduh, Ada apa ya, Mbak? maaf ya Mas. Kok berhentiin saya tiba-tiba kayak gitu? Ada apa ya, Iya Mbak? Mas. Gini Mas, saya minta tolong sama Masnya. Minta tolong. Tolong antarkan saya ke rumah Mas. Emang rumahnya Mbak di mana? Ya ini Mas, rumah saya di Desa Kembang itu Mas. Masnya tahu kan? Desa Kembang ya, Mbak? Iya Kalau Mas. Desa Kembang saya tahu kok, Mbak. Emangnya Mbak dari mana kok ada di tempat kayak gini? Iya Mas, ini tadi saya sempat jalan-jalan sama pacar saya. Saya malah diturunin di pinggir jalan. Kalau boleh tahu, emang kenapa ya, Mbak? Apa mungkin Mbak ada masalah sama pacar Mbak? Iya Mas, biasalah ada masalah. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, kalau misalkan Mbak gak ada yang mau nganterin, saya siap nganterin kok. Beneran Mas? Iya beneran. Ya udah kalau gitu, kita langsung jalan aja Mbak. Soalnya saya juga masih ada urusan. Oh Mas ada urusan? Ya udah Mas, mendingan Mas jalan aja. Loh? Gak apa-apa kok Mas. Gak apa-apa Mbak. Ini kan sekalian saya tuh nganterin Mbak. Nanti kalau sudah sampai di rumah, baru saya menyelesaikan masalah saya. Tapi gak apa-apa kan Mas? Gak apa-apa kok Mbak. Saya juga kasihan sama Mbak, apalagi di tempat sepi kayak gini. Soalnya kan ya terlalu rawan, apalagi Mbak perempuan sendirian. Udah nggak apa-apa, saya anterin dulu Mbak. Oh ya udah, makasih ya Mas. Iya sama-sama Mbak. Mas bentar lagi berhenti ya di depan. Gimana Mbak? Nah, di sini Mas, di sini. Makasih Jadi- banyak ya Mas. Di sini rumahnya Mbak. Iya Mas. Iya sama-sama Mbak. Oh. Ya udah kalau gitu saya langsung pamit dulu ya Mbak. Nggak Saya mau duduk dulu Mas? Udah nggak apa-apa, makasih. Soalnya saya masih ada urusan Mbak. Emang Mas ada urusan apa ya kalau boleh tahu? Ya adalah Mbak. Saya juga nggak bisa jelasin sama Mbak. Oh ya sekali lagi saya minta maaf, saya nggak bisa mampir ke rumahnya Mbak. Oh ya Soalnya udah, gak ini apa-apa urusan Mas. penting banget Mbak. Ya, lain kali bisa kesini ya Mas, Masnya. Wah, Bisa mampir ke Insya rumah Allah saya akan mampir ke sini kok Mbak. Ya udah kalau gitu saya pamit pulang dulu Mbak. Ya udah, saya makasih banyak ya Mas, sudah Iya. dianterin. Sama-sama Mbak. Iya Mbak. Iya Mas. Masih ada ya orang baik kayak gitu. Ya alhamdulillah sih aku sudah nyampe di rumah. Oh iya, aku kan belum nanya rumahnya dia di mana. Siapa tahu aku kan mau ke rumah dia nanti. Aku belum. Aku harus balas budi nih ke Mas itu. Mas itu baik banget. Ya udahlah, gampang kalau masalah itu. Ya udah, mendingan aku masuk aja ke dalam. Aduh. Pasti Mas itu ke rumah aku mau nagih utang ini. Mana aku nggak ada uang lagi. Ya ada uang, tapi kalau untuk bayar hutang nah cukup. Ini dia orangnya. Mas, ada kepentingan apa ya datang ke rumah saya? Apa? Ada kepentingan apa Mas? Kamu masih tanya ada kepentingan apa? Kamu lupa sama utang kamu? Kamu ini masih muda. Kalau masalah utang sok-sokan lupa. Bagus jadi kamu. Mulai tadi saya nunggu di sini. Oh, Mas sudah tadi. Iya, Ya udah kita duduk aja dulu Mas. nggak perlu. Intinya masalah ini, masalah utang kamu ini harus selesai di sini. Loh, Dan sekarang juga. tapi saya gak ada uang Mas. Apa? Gak ada Saya uang. nggak ada uang. Gini. Saya udah kasih keringanan, Mas.
Kemarin Mas janji juga sama saya. Saya janji Mas, saya mau bayar. Tapi apa setelah saya sekarang nagih lagi, Mas gak ada. Ya, Gak ada lagi. saya kan kemarin nelponnya pas waktu saya ada di luar kota, Mas. Tapi Nah, sekarang itu, gini, bentar. Mas kan dari luar kota. Nah, otomatis kan Mas dapat uang dong. Mas kan kerja di sana. Mana bayar? ya kerjaan saya di luar kota itu serabutan, Mas. Apalagi sekarang saya sudah nggak kerja di sana lagi. Saya pulang ke sini, saya mau cari kerjaan di rumah saya saja. Siapa tahu ada. Loh, emang dari luar kota gak dapat uang spesial punya begitu? Iya, dapat, Mas. Tapi Ya udah, untuk- mana kalau dapat? Iya, cuma cukup untuk saya makan sehari-hari, Mas. Aduh, kamu gimana sih? Untuk- Ngapain juga kamu jauh-jauh keluar kota, kamu ngerantau, habisin ongkos banyak, tapi hasilnya gak ada. Kamu tuh kalau punya otak tuh dipakai, Iya, Mas, saya bukan minta cuma maaf, ditaruh Mas. di sini. Ya udah gini aja, Mas. Kalau saya sudah ada uang, saya bayar kok, Mas. Nanti kapan? Kamu udah 2 bulan nunggak, itu pun kalau kamu tetap nunggak terus sama saya, terus cuma janji-janji terus, bunga kamu itu tambah hari itu tambah ya banyak sama saya. Kalau kamu cuma modal janji aja, nanti bisa loh bunga itu akan tiba-tiba 10 juta. Itu aja. Emang sampai sekarang utang saya berapa, Mas? Perasaan saya dulu sebelum berangkat ke luar kota saya pinjam sekitar 3 juta, Mas. Nah, 3 juta. Utang kamu sekarang berada di kisaran 30 jutaan. Waduh, Apa yang adu itu 30 udah juta. termasuk bunganya. Iya. jadi bunganya 27 juta, Mas. Ya gitu. Kok sampai berlipat ganda seperti itu, Mas? Padahal kamu kan nggak- saya pinjam 3 juta. pinjem 3 juta. Kamu tuh gak perlu kaget. Emang kamu di luar kota lah. Kamu kira sebentar? Kamu itu lama di luar kota. Iya, tapi kan paling enggak kalau sama bunganya mungkin sekitar ya 5 juta atau 6 juta, Mas. Gini. Beda orang, beda bunga. Gitu aja. Ya, aduh. Ya kalau segitu saya nggak ada uang, Mas. Oke, saya maklumin. Kamu sekarang gak punya uang. Tapi saya akan mengambil keputusan juga tentang rumah kamu ini. Kamu sekarang angkat kaki dari rumah kamu beres-beres di dalam, udah itu kamu pergi. Loh, Dan untuk motor, ini motor saya sita. Kalau Selama kamu bisa membayar semua utang-utang kamu ke saya. Gimana? kalau rumah sama motor saya diambil, saya mau naik apa dan saya mau tinggal di mana, Mas? Ya itu bukan urusan saya. Saya juga gak mau tahu. Yang penting saya udah anggap rumah ini jadi milik saya bentar lagi. Iya, kalau bisa saya dikasih waktu lagi lah, Mas. Gak bisa. Kamu mulai dulu saya kasih keringanan, tapi kamu ya gimana? Kamu disia-siain waktunya. Ya nanti Mas, saya janji Mas. Apa? Nanti kapan? Semua orang kalau masalah utang emang sulit ya, termasuk kamu. Tapi kan utang saya cuma 3 juta, Mas. Terus kenapa harus ngambil rumah saya sama motor saya, Mas? Kamu kira bunganya itu gak dihitung sama kamu? Itu udah termasuk bunganya. Udahlah, gini aja. Saya di sini gak mau debat lagi karena saya tadi udah kena masalah di jalan yang mau ke sini. Sekarang kamu udah beres-beres di dalam, Tapi angkut semuanya yang anggap kamu itu berharga. Udah. Untuk motor saya sita. Untuk rumah masa ini saya saya nggak ada sita. keringanan, Mas, untuk saya, Mas? Gak ada. Saya mau tinggal di mana? Udah sekarang beres-beres saja. Saya kasih waktu 3 menit. Saya hitung sampai 3. 1. Mas, Nah, gitu Sa- dong. Gitu saya kan harus beres. pergi dari rumah saya sendiri, Mas. Ya, saya janji kalau enggak 1 minggu lagi saya akan bayar, Mas. Emang kira kamu ini aku saudara kamu apa? Saya nanya aja kamu. 1 minggu lagi Mas, 2 minggu lagi Mas. Gak gitu ya. Udahlah, sekarang kamu langsung pergi aja dari sini. Loh, terus motor saya, Mas, mau diambil juga, Mas? Ini tas kamu kan? Nih, Tuh motor saya, Mas. yang motor Saya- ini buat jaminan. Udah gitu aja. Berarti kalau saya belum bisa bayar, motor sama rumah saya tetap akan disita, Mas. Ya tetap akan disita. Itu pun ada jangka waktunya. Jangka waktunya kisaran 10 hari kalau kamu gak bayar semuanya. Rumah ini dan motor kamu akan jadi milik saya. Saya gak peduli Mas. Mas ini mau tinggal di mana, mau sama siapa, mau makan apa. Intinya sekarang Mas itu pergi dari sini, angkat kaki jauh-jauh dari sini. Kalau baru Mas punya uang, baru ke sini. Oh, iya udah gini aja, Mas.
Nanti kalau saya sudah punya uang, saya akan bayar kok. Oke, saya tunggu. Ingat, 10 hari jangka waktunya. 10 hari kamu gak bayar, udah. Rumah ini akan saya miliki. Ya udah mas. Ya udah. Kalau seperti ini, aku kan nggak bisa kerja. Motor disita, rumah aku juga disita. Terus aku mau tinggal di mana? Ya Allah, semoga aku masih diberikan ketabahan. Mbak, ini kan Mbak yang tadi. Mbak kok ada di daerah sini? Iya mas. Kenapa diturunin lagi sama pacarnya? Ya enggak mas, ini kan saya lagi bawa motor. Oh iya, Mas ini mau kemana kok bawa koper segala? saya gak punya tujuan Mbak. Nggak punya Ya tujuan. sebenarnya tadi itu saya pulang terus di rumah ya ada penagih hutang. Saya itu punya hutang Mbak, makanya sampai di sana saya diusir, motor saya diambil, rumah saya disita Mbak. Loh, emang mas punya utang berapa kok sampai disita semua sih mas? Ya sebenarnya hutang saya cuma 3 juta. Setelah saya tanyakan lagi ternyata sama bunganya 30 juta Mbak. Saya juga Banyak banget. iya, saya juga kaget. Saya kira sama bunganya mungkin cuma 5 atau 6 juta. Ternyata bunganya sampai 27 juta, Mbak. Ya saya nggak bisa bayar, Mbak. Ya akhirnya saya diusir dari rumah saya. Ya udah, kita duduk aja dulu, Mbak, biar Mbak nggak capek. Iya mas. Oh ya, ngomong-ngomong, masnya kerja apa ya? Saya itu sebenarnya kerja di luar kota, Mbak. Dan beberapa hari ini saya sudah pulang. Soalnya di luar kota juga saya bingung mau kerja apa. Di sana juga awalnya saya ikut temen. Ya makanya pulang saya siapa tahu di desa saya ini saya punya pekerjaan. Loh, berarti di sini mas gak ada kerjaan? Ya saya belum punya kerjaan, Mbak. Makanya tadi sempat buru-buru sehabis saya itu nganterin Mbak. Saya itu cari kerjaan sama ya cari pinjaman uang. Saya kira utang saya cuma sedikit, ternyata sebanyak itu. Makanya saya akhirnya diusir dari rumah saya. Oh, jadi gitu. Oh. Ya, kalau enggak, mas bisa ke rumah saya. Ya, gini mas. Kalau mas mau sih, mas bisa bekerja dengan saya. Ya, mas bisa nyetir mobil kan? Iya, ya saya sedikit banyak bisa kok, Mbak. Mas bisa. Saya juga punya SIM A. Emang Oh, kebetulan. Mbak lagi butuh supir ya? Iya mas, kebetulan supir saya lagi pulang kampung. Mas bisa gantiin dia sementara kok. Gitu ya, Mbak. Ya udah nggak apa-apa, saya mau kok, Mbak. Tapi Mbak beneran nih mau nerima saya jadi supir? Ya iya mas, ketimbang saya nyari kemana-mana Ah. supir pribadi, ya mendingan mas aja. Iya, ya udah saya mau kok, Mbak. Jadi saya mulai kapan kerja, Mbak? Ya kalau bisa sih mulai besok mas. Oh ya udah, berarti mulai besok saya kerja di rumah Mbak. Iya mas. Aduh, saya makasih banyak ya Mbak. Mbak mau bantuin saya. Iya sama, saya juga makasih mas. Mas kan sudah bantuin saya juga mas. Iya, tapi saya itu ikhlas banget nolongin Mbak. Sebenarnya sih saya nggak enak, ya apalagi ngerasa Mbak itu, ya gimana ya Mbak? Saya memang butuh kerjaan, cuman nanti malah jatuhnya saya minta imbalan sama Mbak. Saya kan nggak Ya enak udahlah, Mbak. mas, nggak apa-apa. Itu kan sudah rezeki mas. Ya udah, saya terima Mbak. Ya udah, berarti mulai besok saya kerja ya Mbak. Iya mas. Oh atau enggak mas tinggal di rumah saya aja sementara. Aduh, jangan Mbak, nggak enak. Loh emang mas ini mau kemana? Iya, untuk sementara waktu mungkin saya cari kontrakan kecil-kecilan atau enggak ya ngekos di mana lah gitu Mbak. Kalau misalkan untuk tinggal di rumah Mbak saya nggak enak Mbak. Oh ya udah mas. Mendingan kita ke rumah mas aja. Ke rumah saya, Iya. tapi rumah saya itu sudah disita Mbak. Mungkin Udah gampang mas. orangnya itu sudah pergi dan kuncinya ada di orang itu Mbak.
Oh gini aja mas, kalau enggak ya Mas sama saya bisa ke rumah Mas yang minjemin uang ke Mas. Emangnya mau apa ya Mbak, kita harus ke sana? Soalnya saya itu belum ada uang Mbak, apalagi Mas itu ngasih jangka waktu 10 hari sama saya. Udah gampang kalau masalah uang Mas. Ya udah mendingan kita ke rumah Mas itu aja ya. Jangan bilang Mbak itu mau bayarin dan mau lunasin hutang saya. Saya nggak enak Mbak. Mbak sudah ngasih saya kerjaan, saya sudah alhamdulillah banget. Apalagi Mbak, aduh, udah nggak usah, saya mau bayar sendiri. Nanti hasil saya kerja sama Mbak, saya sisain ya untuk nyicil utang-utang saya. Udahlah Mas, gak usah dipikirin, mendingan kita ke sana aja ya. Tapi saya nggak enak sama Mbak. Ya udah Mas, mendingan kita langsung aja ke sana Mas. Kalau Oh. masalah uang Mas gak usah dipikirin lah. Oh, Itu masalah gampang. Iya udah gini aja Mbak, nanti kalau misalkan saya sudah gajian, nanti saya nyicil aja sama Mbak, biar saya tuh nggak punya utang budi sama Mbak. Masanya Oh, cuma saya. Ya udah gak apa-apa deh Mas. Ya udah kalau gitu, sekali lagi saya ngucapin terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mas. Ya udah kita jalan yuk. Iya Mbak.